Dan berikut 3 pinjaman terbaru yang paling banyak digandrungi atau paling banyak digunakan sama masyarakat untuk saat ini dan terbukti belum ada DC lapangannya. Karena kita akan bahas secara detail kenapa dia tidak ada DC lapangannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian diberikan kesehatan dan keselamatan di hari weekend ini dan terus diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kalian. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang deretan pinjol ilegal yang sudah ditutup sama OJK. Deretannya nanti saya lampirkan dan juga adanya 3 pinjol terbaru yang sekarang ini paling banyak diburu sama orang-orang dan terbukti belum ada DC lapangannya. Nah, pinjol apa aja kita akan bahas secara detail. Tapi sebelumnya saya harapkan buat teman-teman semuanya yang baru aja mampir di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya dan agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita masuk ke 3 pinjol yang sudah saya dapatkan, yang saya cari tahu dan terbukti emang belum ada DC lapangannya, dan sekarang banyak sekali orang-orang yang coba menggunakannya karena rata-rata semua pinjamannya hampir disetujui. Nah, makanya banyak orang-orang yang mungkin ditolak sana sini dan coba masuk ke aplikasi ini dan alhamdulillah cair. Tapi saya ingatkan kepada kalian semuanya, janganlah menggunakan pinjol apabila kalian tahu kalian tidak akan bisa untuk membayarkannya, karena ini bisa menjadi faktor gaya lubang tutup lubang dan akan menjadi faktor kalian terus-terusan ketergantungan dengan pinjol dan tidak akan pernah lepas dari yang namanya pinjol. Ya, tapi sebelumnya di sini saya sudah dapatkan list buat pinjol yang baru aja diblokir sama OJK, pinjol ilegal sebanyak 535 pinjol diblokir dari bulan Februari sampai Maret. Nah, ini baru 2 bulan aja ada sekitar 535 pinjol. Dan berikut ini ada listnya, teman-teman bisa cek saja ya di sini ya. Kalau terdapat pinjol-pinjol ini dia yang sedang kalian gunakan, langsung galbay, jangan takut, ini sudah diblokir sama pemerintah. Otomatis ketika kalian galbay, kalian akan dilindungi sama pemerintah, tidak akan masuk ke dalam slik, abaikan semua ancamannya, uninstall aplikasinya, langsung blokir semua nomor-nomor telepon yang masuk ke HP kalian. Dan juga yang lebih-lebih lagi, kalau seandainya kalian mendapatkan pinjaman melalui Facebook, nah di sini juga terdapat grup-grup Facebook yang sudah diblokir sama OJK. Kalau kalian ketik aja kata-kata pinjol ataupun kata-kata galbay, itu sudah banyak sekali mungkin grup-grup yang selama ini kalian gunakan, yang selama ini kalian bergabung, itu sudah banyak ditutup sama OJK. Dan banyak juga pinjaman pribadi yang memang tersebar di Facebook itu sudah ditutup sama OJK. Jadi jangan takut kalau orangnya ngancam ke kalian, misalnya kalian pinjam menggunakan nama dia, terus ternyata dia menagih kepada kalian, kalian bisa laporkan orangnya langsung kepada polisi setempat. Sampaikan saja orang ini masuk ke dalaman pinjaman pribadi ilegal yang tidak berizin. Jadi jangan takut teman-teman ya, otomatis dia akan menghilang sendiri. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau pinjam-pinjamannya di Facebook itu banyak sekali, buat ibu rumah tangga juga banyak yang terjerat di sana. Jadi cek langsung, kalau kalian sudah keluar dari grup itu berarti kalian aman untuk kalian galbaikan. Dan OJK sendiri langsung meminta kepada seluruh bank yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online langsung minta diblokir. Banyak sekali ya sudah diperintahkan dari tahun lalu dan sekarang diperintahkan lagi karena terdeteksi paling banyak menggunakan judi online. Ya, jadi hati-hati buat teman semuanya yang menggunakan judi online, menggunakan pinjol untuk judi online, menggunakan gaji-gaji kalian untuk judi online, semuanya pasti akan terdeteksi dan bisa jadi nanti rekening kalian diblokir. Hati-hati sekali ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Kita ke 3 pinjol yang memang sudah saya catatkan dan saya cari tahu sekarang ini paling banyak digunakan sama seluruh masyarakat Indonesia dan rata-rata mereka hampir semuanya disetujui pinjamannya. Dan kebanyakan mereka-mereka yang telah banyak ditolak dari pinjol-pinjol ini mencoba menggunakan aplikasi ini langsung disetujui dan terbukti sampai saat ini pinjolnya belum ada DC lapangannya. Oke, lanjut aja ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pinjaman dari aplikasi Dana.
Ya, mungkin kalian sudah tahu ya, mungkin kalian juga pengguna Dana, saya juga pengguna Dana, kebetulan konsumsinya itu khusus untuk transfer karena kan transfer gratis di sana ya. Nah, di dalam menu aplikasi Dana ini terdapat yang namanya pinjaman. Sudah banyak sekali orang yang lolos, banyak sekali orang yang berhasil untuk pinjam di sini dan semuanya rata-rata mengatakan hampir belum ada diisi lapangannya. Tetapi perlu diingat, janganlah menggunakan pinjaman ini secara berlebihan. Karena apa? Bisa membuat kalian terpuruk nantinya. Ada yang mengatakan coba-coba sedikit, akhirnya terlalu banyak dan tidak bisa diselesaikan. Terlebih lagi ya, untuk pinjaman di Dana ini hanya mampu sekitar 200.000 sampai 1 juta. Otomatis untuk nilainya sekecil itu biasanya tidak masuk ke dalam Slik OJK. Sejauh ini yang saya ketahui ya, tidak tahu nanti apabila kalian gunakan ternyata tiba-tiba sudah masuk ke dalam Slik OJK. Cuman kebanyakan mereka informasi kepada saya pada saat dicek di Slik OJK-nya tidak masuk, atau mungkin karena nilainya juga kecil ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi yang kedua itu adalah pinjaman dari aplikasi OVO. Ya, OVO yang kerjasama dengan Gojek, Lazada, Tokopedia atau segala macam itu juga menyalurkan pinjaman. Nah, pinjamannya hampir sama basicnya dengan aplikasi Dana. Dia itu pinjaman dari 200.000 sampai juga dengan 1 juta. Tetapi untuk melakukan pinjaman ini tidak bisa langsung melalui aplikasi OVO, tetapi harus masuk dari aplikasi Lazadanya. Nah, kembali lagi saya ingatkan, jangan kalian menggunakan pinjaman ini apabila kebutuhannya untuk hura-hura atau kebutuhan hedon. Apabila emang sudah harus terpaksa kalian melakukan pinjaman, misalnya kalian terpepet di jalan ataupun terpepet karena ada keluarga yang sakit, kalian bisa menggunakan pinjamannya, tetapi pinjamannya hanya terbatas sedikit saja. Ya, untuk diisi lapangannya sejauh ini OVO belum ada diisi lapangannya. Sudah banyak yang menginformasikan kepada saya belum ada diisi lapangannya, hanya penagihan seperti biasa. Dan juga sejauh ini OVO belum masuk ke dalam Slik OJK. Itu ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sudah banyak diketahui ya sama teman-teman semuanya ya. Dan banyak juga yang menggunakannya untuk pembelian di aplikasi ini, yaitu TikTok Pay Later. Ya, TikTok Pay Later ini kerjasama dari Atom. Atom sendiri sejauh ini belum ada diisi lapangannya, tetapi Atom masuk ke dalam Slik OJK. Yang dalam bentuk-bentuk Pay Later itu pasti akan masuk ke dalam Slik OJK. Nah, bagaimana dengan TikTok Pay Later? Karena TikTok Pay Later ini keluaran dari Atom, otomatis dia akan masuk ke dalam Slik OJK. Tetapi dia tidak ada diisi lapangannya. Untuk maksimal peminjaman itu bisa sampai 25 juta. Tetapi dengan retensi bahwa kalian memang sudah pernah melakukan transaksi di TikTok, minimal pembelian pulsa di TikTok. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia 3 pinjaman yang sekarang paling banyak sekali digunakan sama orang-orang ya, sama masyarakat di luar sana. Tetapi untuk pinjaman ini tidak bisa menggunakan data busuk yang sering sekali kalian gemar-gemakan, data busuk bisa cair, data busuk bisa ini bisa itu. Tapi kalau pinjaman ini tidak bisa menggunakan data busuk, dia memang real menggunakan nomor HP yang sekarang ini kalian gunakan dan menggunakan data-data diri kalian yang asli. Terlebih-lebih walaupun tidak ada isi lapangannya, tidak menutup kemungkinan kalau seandainya terlampau banyak orang yang nggak baik, pasti nanti dia akan memunculkan yang namanya DC lapangan. Tapi untuk DC atau debt collector yang ada di dalam kantor tetap ada. Dia menagih, kalau misalnya menagih keluar Kodar, sejauh ini masih ke Kodar saja, belum terlalu banyak kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang seperti pinjol-pinjol lain lakukan, masih dalam standar aman-aman saja. Mungkin karena mereka hanya bisa memberikan pinjaman kecil sehingga tidak terlalu banyak efek-efek yang dirasakan sama mereka yang melakukan pinjaman di sini. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau seandainya saya galbay bagaimana sudah saya jelaskan, dia tidak ada isi lapangannya dan tidak masuk ke dalam Slik OJK. Seandainya kalian memiliki pinjam-pinjaman yang banyak sekali, nah pinjaman ini bisa kalian sisihkan dulu sambil kalian menyelesaikan pinjam-pinjaman yang besar yang mungkin ada di isi lapangannya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia ketiga pinjol yang bisa menjadi referensi. Saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan pinjaman di sini. Cuman saya informasikan bahwa pinjol ini belum ada di isi lapangannya dan belum masuk ke dalam Slik OJK sejauh sepengetahuan saya dan sejauh vlog ini kalian dengarkan. Dan semoga saja ini masih aman sampai nanti-nantinya kalian bisa menyelesaikan pinjol-pinjol kalian yang lain. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster dan menjadi
lagi informasi baru di hari weekend ini dan membuat kalian lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.